wabarakatuh. Saya Putri Asih dengan NIM 2020602093 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Nuraini dengan NIM 2020602087. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai sumber hukum ekonomi Islam. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam karena di dalamnya terdapat kaedah-kaedah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa menaati Rasulullah, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syar'a itu secara keseluruhan. Karena penjelasan as-sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum. Seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji, perikatan dan menegaskan halalnya jual beli, serta haramnya riba. Yaitu tentang as-sunnah. As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dasar pokok as-sunnah sebagai sumber hukum sebagai firman Allah surat An-Nisa ayat 5 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran sebagaimana dirumuskan dalam 3 hal, yaitu 1. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubah, merinci ayat yang mujmal. 2. Sunnah menambah kewajiban asy-syar'ah yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nas Al-Quran. Seperti sunnah datang yang membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. C. Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran, seperti dalam masalah muamalat, yaitu Al-Quran memerintahkan untuk memenuhi janji perikatan. Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal, serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi. Di sini as-sunnah berperan untuk menjelaskan semuanya. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara dan dalil terperinci dengan cara istinbat, mengambil keputusan. Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura potongan ayat ke-38 yang berbunyi wa amruhum syura bainahum, yang artinya sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan di antaranya ijma'. Ijma' adalah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut dengan illat. Jadi kesimpulan dari video kami, sumber hukum ekonomi Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Ijtihad sendiri menurut kesepakatan para ulama terbagi menjadi 2, yaitu 1. Ijma' dan yang kedua qiyas. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.